A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terus berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya, termasuk nikmat keberkahan di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan ini untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, khususnya orang-orang yang berusaha menciptakan produktivitas di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitu beliau bersabda, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari mereka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Dan seperti Saduk tadi sampaikan bahwa tema kita pada pagi hari ini tentang sholat. Jadi tentang toharoh sudah selesai. Jadi kalau di sini di dalam kitabnya sekarang kita di halaman 98. Berarti sudah 97 halaman ya kita lewati. Nah, di halaman 98 ini babus shalah, bab tentang salat. Kita mulai baca dari kalimat yang pertama. Sang muallif, sang penulis kitab memulai kalimatnya, tutlaqu kalimatus shalah fil lughatil arabiyyati 'ala du'ai bi khairin. Kata salat kalau menurut makna kamus dalam bahasa Arab itu biasanya dimaknai dengan arti doa, yaitu doa untuk kebaikan. Ad-du'a'u bi khairin, doa untuk kebaikan. Itu arti dari kata salat. Salat itu artinya doa. Dan hal itu seperti yang juga ada dalam ayat di dalam Al-Quran di surat At-Taubah. Wasalli alaihim, dan salatlah kalian untuk mereka. Nah, tapi maksud salatlah kalian itu doakanlah mereka. Ini kan ayat tentang zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari mereka untuk mensucikan mereka, mensucikan harta dan jiwa mereka. Kemudian wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Ini ayat yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjalankan syariat zakat, mengambil zakat dari para muzaki, dari orang-orang yang memiliki harta, kekayaan dan mencapai nisab untuk diambil zakatnya, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian kita yang mengambil zakat untuk dari mereka itu diperintahkan untuk wasalli alaihim, doakanlah mereka. Inna salataka, gitu ya. Inna salataka sakanun lahum. Karena salatmu itu, doamu maksudnya, doamu itu akan menjadi
ketenangan, ketentraman bagi mereka. Nah ini, kemudian kalau dalam definisi ulama ahli fikih, salat seperti yang biasa kita lakukan, yaitu praktek ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan secara peragaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serangkaian kalimat dan berbagai prakteknya. Kemudian salat itu sebenarnya juga bisa dikatakan ada fisiknya, ada ruhnya. Nah kan kalau kita manusia, kalau dalam diri kita itu tidak ada rohnya, maka sebenarnya kita hanya seonggok daging, gitu ya, seonggok daging. Begitu juga sholat. Sholat itu harus lengkap antara fisik dan roh. Yang disebut dengan fisik sholat itu adalah syarat dan rukunnya sholat. Praktek yang kita lakukan mulai dari takbir sampai salam itu adalah fisiknya sholat, yang kalau kita sempurnakan maka kita sudah menjalankan dan memenuhi kewajiban dan memang harus terpenuhi, gitu ya, harus terpenuhi. Tapi selain fisiknya, ruhnya juga harus terpenuhi agar sholat itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu harus diusahakan semaksimal mungkin menyempurnakan fisik dan rohnya. Kemudian sholat itu memiliki banyak hikmah dan rahasia yang di dalam kitab ini diringkas, diantaranya ada 4. Yang pertama, an yunabbihal insanu ila hawiyatihil haqiqiyah. Salat itu mendorong kita, orang-orang yang menjalankannya, untuk senantiasa menyadari identitas hakiki kita. Hakikat dari identitas kita, memangnya identitas yang hakiki itu apa? Wahia annahu abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Bahwa kita adalah seorang budak, seorang hamba yang dimiliki oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat maka kita selalu sadar bahwa kita itu punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Summa an yadhilla mutadhakkiran laha bihaitsu kullama ansathu masyagilud dunya wa alaqatuhu bil akharin hadhil haqiqiyah ja'atis salah. Kemudian bagaimana kita memiliki kesadaran yang terus konsisten tentang hakikat identitas kita, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kesibukan dengan kehidupan kita, kehidupan dalam mencari nafkah, kemudian berinteraksi sosial dengan keluarga, dengan masyarakat, dan berbagai aktivitas yang mungkin melupakan siapa diri kita, maka kemudian hadir waktu sholat. Kemudian kita sadar lagi, gitu ya, sadar lagi, oh ya, kita harus kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa sholat itu 17 rakaat kan ya, dalam sehari semalam, itu yang wajib. Kenapa ya yang 17 rakaat itu nggak diselesaikan saja di pagi hari, bangun kemudian kita sholat 17 rakaat udah selesai, besok sholat lagi gitu. Nah ternyata tidak seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala membagi yang 17 ini dijadikan 5 waktu. Biar habis tidur, oh ya, kita bangun kemudian kita menghadap Allah. Kemudian setelah itu kita beraktivitas dari pagi sampai zuhur. Kemudian nanti kita kembali lagi untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyadari hakikat identitas kita tadi gitu. Lalu lanjut lagi aktivitas sampai sore, kemudian asar kita kembali dan seterusnya begitu. Dibagi menjadi 5 waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yastaqirra fi nafsil insani annahu la yujadu mu'inun wa mun'imun haqiqiyyun illallah azza wa jalla. Harus terpatri kuat di dalam jiwa kita sebagai manusia bahwa tidak ada penolong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada penolong dan pemberi nikmat yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang ada keperluan, kita lagi buat ada event gitu ya, ada acara di rumah, kita kan butuh bantuan orang lain, butuh bantuan saudara, tetangga. Nah, itu berarti ada yang membantu kita. Atau kalau kita kemudian mun'im itu artinya memberi nikmat. Kita ditraktir gitu ya, berarti kita diberi nikmat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya hakikatnya orang-orang yang membantu kita, memberi kita nikmat, itu adalah wasilah. Itu adalah perantara yang hakikatnya semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menolong kita, Allah lah yang memberi kita nikmat. Karena jika bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sampai bantuan, pertolongan dan nikmat itu kepada kita. Kemudian yang ketiga, an yattakhidal insanu minha sa'ata taubatin yatubu fiha amma yakunu qad iftarafahu minal atham. Kita itu juga dengan sholat ini dibimbing, diajak agar melaksanakan pertaubatan secara rutin dari dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin sering kita lakukan sadar ataupun tidak di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita setiap hari, setiap saat. Kan di dalam sholat itu ada misalkan kalau dalam sujud, dalam ruku gitu ya, kemudian dalam duduk di antara dua sujud. Dalam duduk antara dua sujud itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, Rabbighfirli itu kan artinya kita mohon ampunan Allah gitu ya. Ya Allah, ampunilah hamba gitu. Ya Allah, ampunilah hamba. Berarti kan kita memang dituntut untuk memahami setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan dalam sholat agar ruhnya dapat tadi gitu ya, ruhnya dapat. Nah, kalau kemarin kan di sesi tafsir Jalalain itu yang diantaranya yang wajibnya Al-Fatihah, kemudian bacaan Al-Qur'annya itu juga yang kemudian kita maknai, kita pahami agar kita mendapatkan kekhusyuan. Tapi sebenarnya kan setiap ucapan dari awal takbir sampai salam dan setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu semuanya memiliki makna yang kemudian itu semuanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
Salat itu adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Ya, ibadah yang paling utama dalam Islam setelah syahadat, setelah akidah, setelah keimanan. Dan salat itu komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya dengan kalimat-kalimat ya, yang kita ucapkan di dalam salat, kemudian apa yang kita gerakkan di dalam salat, semuanya merupakan persembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita fahami, yang kita maknai dengan sesungguhnya. Jadi itu yang ketiga, bagaimana kemudian kita dengan sholat ini menjadi sarana kita kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kan tadi ringkasannya 4 ya. Hikmah sholat gitu. Hikmah sholat ringkasannya ada 4 di dalam kitab ini. Yang keempat adalah antakuna ghidhaan mustamirran liaqidatil imani billahi ta'ala fi qalbihi. Salat ini menjadi nutrisi iman gitu ya. Nutrisi iman yang paling penting. Kan tadi kita manusia, di dalam diri kita itu ada jasad fisik, kemudian ada roh dan ada akal. Kalau di sini namanya akal ya. Jadi ada jasad, ada roh dan ada akal. Nah, dari ketiga unsur jiwa kita, jiwa dan raga kita, masing-masing ada nutrisinya. Kalau fisik nutrisinya udah jelas gitu ya. Kalau kita nggak makan sehari, mungkin lutut udah gemeteran gitu, gemeteran. Nah, kalau kita fisik itu biasa dikasih makan sehari mungkin 2 kali atau 3 kali, dan kalau nggak kasih makan itu berasa langsung gitu ya. Kalau ruh kita ketika tidak kita kasih makan itu berasa nggak? Ruh kita nggak dikasih makan gitu, berasa nggak? Ya? Nah, makanan rohani iya. Karena kalau makanan roh itu kan bukan nasi gitu. Kalau makanan roh itu yang paling utama, gizi roh itu adalah sholat. Jadi bagaimana agar roh kita baik, roh kita itu kuat gitu ya. Roh kita itu kuat, nggak lemah apalagi mati. Kan kalau orang rohnya lemah, rohnya mati, orang itu nuraninya itu jadi mati gitu. Dia melihat kebenaran itu tidak tergerak, tidak bisa memahami ini benar, ini salah gitu. Ini benar, ini salah. Nah, maka makanan ruh itu zikir, ibadah gitu ya. Nah, zikir, ibadah, dan tadi zikir dan ibadah yang paling utama adalah sholat gitu. Adalah sholat. Sehingga kalau kita jarang melakukan zikir, jarang membaca Al-Quran, apalagi jarang sholat, maka roh kita, keimanan kita bisa mati gitu. Bisa padam, cahayanya itu bisa padam. Iman itu kan akan memancarkan cahaya, yang dengan cahaya kita bisa berjalan, menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak kayak orang, mohon maaf, orang tunanetra gitu yang tidak bisa melihat, yang bisa jadi akan menabrak apa yang ada di depannya, atau akan masuk ke dalam lubang yang tidak terlihat gitu. Nah, makanya rohnya harus hidup gitu. Dan menghidupkan roh itu gizi utamanya adalah sholat. Makanya tadi sholatnya minimal 5 kali sehari. Minimal itu yang wajib maksudnya ya. Yang wajib 5 kali sehari. Jadi itu yang tadi, yang pertama, hakikat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, ini jadi pindah nih halamannya. Karena ternyata ini kitabnya jilid yang kedua, jilid yang kesatunya kemarin kayaknya ketinggalan di kantor. Nah, jadi yang kedua tadi dengan sholat, kemudian terpatri kuat di dalam diri kita bahwa tidak ada penolong dan pemberi nikmat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sholat adalah sarana pertaubatan rutin kita, gitu ya. Walaupun sebenarnya taubat itu kan harus juga disertai dengan bagaimana kita memiliki rasa penyesalan terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita juga diperintahkan kalau taubat itu menangis gitu, menangis dalam penyesalan itu. Kemudian yang keempat tadi yang terakhir, bahwa sholat ini adalah gizi utama untuk roh kita. Kalau jasad, gizinya, nutrisinya adalah nasi dan lain-lain. Kemudian kalau roh, gizinya, nutrisinya adalah zikir, ibadah, dan sholat. Sedangkan akal, nutrisinya adalah ilmu, gitu ya, informasi-informasi yang baik. Nah, makanya semuanya kan harus mendapatkan nutrisi yang sehat. Kalau badan kita, fisik kita, nutrisinya tidak sehat, baik sehat secara zat gitu ya, maupun sehat secara maknawi. Kalau sehat secara zat itu kan baik gitu ya, ininya makanannya. Kalau secara maknawi itu halal gitu ya, halal. Nah itu kalau tidak sehat, itu akan berpengaruh baik kepada akal maupun kepada ruh, kepada hati. Begitu juga sebaliknya, kalau roh kita tidak mendapatkan nutrisi yang baik, maka jasadnya bisa mungkin kekuatan jasad kita itu akan cenderung kepada hal-hal yang negatif gitu. Nah, begitu juga dengan akal gitu ya, akal itu kan bisa jadi nutrisinya itu ada dapat yang baik atau yang buruk. Informasi itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau ilmunya, informasinya yang masuk ke dalam akal kita, akalnya akan baik, juga hati dan jasadnya ikut baik gitu. Itu semuanya karena memang ada dalam satu kesatuan, akan saling mempengaruhi gitu ya. Nah, baik, itu 4 hikmah dari sholat tadi. Kemudian yang berikutnya, makanatuha fiddin, kedudukan sholat dalam agama. Tadi sudah sempat disinggung bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam setelah akidah, setelah keimanan, setelah syahadat. Ya, dalam rukun Islam kan rukun yang kedua sholat, dan rukun yang pertamanya syahadat gitu. Syahadat. Jadi kalau orang bercanda, sholat kan nomor 2 gitu. Iya, memang nomor 2. Tapi nomor 1-nya bukan kehidupan duniawi gitu. Nomor 1-nya bukan urusan masalah keduniaan kita, tapi nomor 1-nya adalah syahadat. Syahadat memang pondasi gitu. Pondasi, kemudian di atas pondasi itu berdiri tegak sholat. Makanya sholat tiangnya agama gitu ya. Sholat itu adalah tiangnya agama. Baik, kemudian bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat ini imma an yakuna qad tarakaha kaslan wa tahawunan aw tarakaha juhudan laha aw istighfafan biha. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu bisa jadi ada 2 keadaan, ada 2 kondisi, ada 2 situasi. Pertama, ada orang yang meninggalkan sholat karena
malas. Gitu ya. Malas dan menggampang-gampangkan. Kenapa kamu belum sholat atau enggak sholat zuhur? Entar gitu ya, misalkan entar ya. Ayo sholat ya entar gitu ya. Jadi ada kata iyanya, walaupun ngomong iya itu bohong gitu ya. Walaupun ngomong iya itu bohong karena ternyata ujung-ujungnya dia nggak sholat gitu. Jadi diajak sholat itu entar gitu sampai akhirnya disuruh sholat zuhur sudah masuk waktu asar nggak sholat, disuruh sholat asar sudah maghrib nggak sholat. Nah pertanyaannya kenapa dia nggak sholat? Jawabannya karena dia malas gitu ya, malas dan dia menggampang-gampangkan urusan sholat. Kalau ditanya sebenarnya menurut kamu sholat itu wajib nggak? Ya wajib gitu, jawabannya wajib. Berarti itu adalah orang yang meyakini kewajiban sholat, tapi dia menggampang-gampangkan dan malas. Maka orang yang seperti itu orang yang berdosa, walaupun dia tidak jatuh kepada kekafiran, kekufuran atau kemurtadan gitu ya. Tidak murtad orangnya. Nah itu yang pertama. Tapi kalau orang yang tidak menjalankan sholat karena mengatakan sholat itu tidak wajib, yaitu namanya murtad gitu. Itu namanya kufur, kafir. Ada orang yang mengaku Islam tapi mengatakan sholat tidak wajib? Ada ya? Ada yang katanya sekarang kita masih dalam kondisi seperti saat Rasulullah masih di Mekah. Dan Rasulullah di Mekah itu kan nggak wajib sholat, bener nggak? Sebenarnya Rasulullah di Mekah sholat, cuman sholatnya bukan 5 waktu ya. Sholatnya pagi dan sore gitu 2 kali. Karena kalau 5 waktunya kan pada saat Isra Mi'raj baru wajib gitu, baru wajib. Nah ada orang yang mengatakan sekarang kita masih seperti dalam masa Rasulullah di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, sehingga kita belum wajib sholat 5 waktu. Itu ada yang mengatakan begitu. Jadi tadi dikatakan jika orang yang wa amma in tarakaha kaslan wa huwa ya'taqidu wujubaha fa innahu yukallafu min qibalil hakim biqada'iha wat taubati an ma'siyatit tarki. Jadi orang yang meninggalkan salat karena malas dan menggampang-gampangkan, maka ini pemerintah yang harus memaksa dia untuk menjalankan sholat dan taubat atas kemalasannya itu. Ya kalau pemerintahnya pemerintah yang apa ya, yang muslim, yang maksudnya yang menjalankan hukum Islam gitu. Itu kalau dalam kitab-kitab para ulama salaf kan seperti itu gitu ya kalimatnya itu. Bagaimana mereka membebankan kewajiban-kewajiban penegakan syariat itu kepada penguasa pastinya gitu. Karena nggak boleh kan ada orang yang sok berkuasa kemudian menjalankan syariat gitu. Itu nggak benar juga gitu, nggak bisa. Kemudian lalu kalau yang meninggalkan sholat itu tarokaha jahidan biwujubiha au mustahzian biha, atau bahkan ada yang menjadikan syariat sholat itu sebagai bahan bercandaan, kemudian dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, fa innahu yakfuru bidzalik, maka dengan seperti itu dia menjadi kufur, kafir dan murtad ya, murtad. Baik. Kemudian auqatus shalah al-mafruḍah, waktu salat yang wajib itu sebagaimana kita ketahui kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana
kemudian dalam pembahasan para ulama itu waktu sholat itu ditandai dengan tanda-tanda alam gitu ya. Kalau waktu subuh itu mulai dari terbitnya fajar. Bapak-bapak tahu nggak kalau terbit fajar itu kayak gimana ininya, ciri-cirinya? Pernah merhatiin nggak? Kayaknya nggak terlalu ya. Pokoknya kita mah kalau udah ya. Kita mah kalau jadwal sholat di handphone udah masuk, ya udah berarti udah masuk waktu sholat gitu. Kalau di masjid sudah azan, di musola sudah azan, berarti kita sudah harus ke musola, ke masjid. Yaitu karena orang-orang yang ahli gitu ya, orang-orang yang ahli ilmu falak, mereka sudah memudahkan kita, membantu kita terkait dengan jadwal waktu salat gitu. Yang kemudian mereka sebenarnya menghitung tuh, terbit fajar itu di kita nih di Jakarta, di Depok gitu ya. Itu jam berapa gitu. Nah, kalau sekarang jam 4.40 ya. Jam 4.40 gitu. Kemudian nanti habisnya waktu subuh yaitu terbitnya matahari. Yang setelah terbit kemudian 5 menit waktu syuruk gitu kan ya, waktu isyraq gitu. Dan seterusnya gitu ya, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib itu ada tanda-tanda alam yang kita sih jarang memperhatikan karena kita sudah bisa dibantu dengan HP, dengan alarm gitu ya, alarm. Kemudian ada waktu-waktu yang dalam waktu tersebut kita tidak dilarang, tidak boleh sholat ya. Al-awqatul lati tukrahu fiha shalah, waktu-waktu yang dalam kalimatnya nih di sini. Kalimatnya itu dikatakan kita makruh untuk melaksanakan sholat. Tapi ternyata makruh yang dimaksud adalah karohata tahrimin, makruh yang nggak boleh, yang statusnya itu haram sebenarnya, memang nggak boleh gitu, nggak boleh. Nah, yang pertama indal istiwa, ketika matahari persis ada di atas ubun-ubun, yaitu beberapa menit menjelang masuknya waktu zuhur, itu waktu haram kita menjalankan sholat. Berarti kalau kita sholat duhanya terlambat, terlalu mepet sebelum azan, itu mah biasanya enggak ya. Kalau sholat duha malah seringnya lebih pagi ya, gitu ya, lebih pagi. Kalau udah siang banget kayak gitu, kita sih jarang ya sholat duha terlalu siang gitu ya. Ya. Nah, jadi saat matahari di atas ubun-ubun, ketika kalau kita lihat bayang-bayang diri kita itu memang ada di bawah kaki kita gitu ya. Iya, nah itu kita waktu haram menjalankan sholat gitu, sampai kemudian azan tiba, azan zuhur. Kemudian yang kedua, ba'da sholatil asri hatta taghrubasy syamsu, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, sampai tiba waktu maghrib, itu juga tidak boleh sholat. Makanya asar sama subuh tidak ada sholat ba'diyah gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini sholat-sholat yang kemudian tidak bolehnya itu kita menjalankan sholat kalau tidak ada sebab. Tidak ada sebab itu maksudnya seperti sholat sunnah mutlak gitu, sholat sunnah mutlak. Lalu bagaimana kalau sholatnya itu memang ada sebab, misalkan tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid boleh ternyata, walaupun di waktu makruh tadi atau di waktu haram. Kita masuk masjid nih, kemudian kalau kayak
kita ini kan, kita mau sholat id. Sholat idnya kemudian di masjid. Nah, sholat id di masjid, kemudian kita masuk masjid itu kan harus sholat tahiyatul masjid, itu boleh gitu. Walaupun itu waktu-waktu ba'da subuh gitu ya. Waktu ba'da subuh. Kalau mau sholat id kan bukan ba'da asar ya. Atau mau sholat zuhur tadi ya. Mau sholat zuhur sebelum azan kita udah di masjid, kemudian tahiyatul masjid. Atau sholat jenazah misalkan gitu ya, sholat jenazah. Walaupun sholat jenazah itu jangan disengaja gitu, maksudnya sengaja nanti aja sholatnya habis asar gitu. Jangan, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau memang karena melihat situasi dan kondisi setelah selesai mengurusi urusan yang lain, mandiin, mengkafani dan seterusnya, akhirnya waktu yang memungkinkan untuk mengsolati mayit itu ba'da asar, itu sih boleh gitu ya, boleh. Nah, baik. Kemudian yang wa amma idza lam ya'tamid fiha, kemudian qauluhu. Nah, lalu yang berikutnya setelah masalah waktu yang diharamkan tadi, ada kategori i'adatus shalah al-maktubah wa qada'uha. Salat itu ada juga yang dikategorikan salat i'adah. Apa itu salat i'adah? Salat i'adah itu artinya mengulangi salat. Misalkan kita udah salat zuhur, kemudian salat zuhurnya diulangi, boleh nggak tuh yang kayak gitu? Ternyata ada syariat i'adatus shalah, mengulangi salat. Nah, yang kayak gimana tuh? Tuh, fahiya an yuaddiya salatan minas salawatil maktubah, yaitu ketika seseorang menjalankan salat nih, salat wajib, thumma yara fiha naqsan aw khalalan, lalu dia melihat dalam salatnya itu ada kekurangan, mau disempurnakan. Nah, kekurangan apa yang dimaksud? Misalkan orang sholat zuhur sendirian, dia ke masjid, ke musola, tapi nggak ada temen, gitu ya, nggak ada teman. Akhirnya ya udah dia sholat sendirian. Ternyata setelah selesai zuhur datang orang, gitu ya, datang orang. Nah, karena ada orang berarti bisa berjamaah. Akhirnya dia ulangi zuhurnya. Itu boleh nggak? Nah, itu sunnah, gitu ya. Itu disunnahkan. Kalau kita sholat zuhur sendirian, kemudian setelah selesai sholat ternyata ada orang datang, dan kita ingin menyempurnakan sholat kita menjadi berjamaah, itu disunnahkan memang kita mengulangi sholat, gitu ya. Mengulangi sholat itu. Semuanya begitu, semua sholat itu. Tapi itu hukumnya sunnah gitu ya, tidak harus, tidak wajib. Termasuk kalau begini, ada juga yang disunnahkan begini. Kita udah berjamaah nih, berjamaah sholat, tapi ada orang yang ketinggalan. Dia datang ke musola sendirian, nggak ada temennya. Lalu dia mencari teman. Nah, boleh nggak yang udah berjamaah itu kemudian sholat lagi menemani dia? Itu ternyata juga boleh. Itu disunnahkan juga. Gitu. Membantu orang agar sholatnya jadi berjamaah. Betul, subhanallah, ada yang kayak gitu ternyata. Nah, baik, itu namanya i'adah, gitu ya, sholat i'adah, mengulangi sholat, gitu, dibolehkan. Baik, kemudian yang kedua ada kategori sholat qadha, gitu ya. Nah, sholat qadha itu yang kayak gimana? Ya, sholat qadha itu sholat yang dilaksanakan di luar waktu yang sudah ditentukan. Tadi 5 waktu nih, misalkan yang mungkin agak sering gitu ya, yang mungkin agak sering itu orang subuhnya kesiangan.
Dan kesiangannya karena malamnya habis full ada kerjaan sampai kayak orang-orang IT gitu kan. Nah, kerjaannya itu nggak bisa ditinggalin gitu kan. Nggak bisa ditinggalin, akhirnya justru pas saat menjelang subuh tidur gitu, ngantuk gitu, nggak kuat, ngantuk tidur, akhirnya bangun-bangun jam 9. Oh, lama banget ya. Bangun-bangun jam 9 belum sholat subuh gitu. Karena kan nggak boleh sholat subuh jam 3 kan. Nggak boleh gitu ya. Maka ketika bangun dia harus langsung sholat ya, harus langsung sholat, dan itu kategorinya adalah sholat qadha gitu. Sholat qadha. Baik, kemudian sholat qadha itu juga harus dilakukan oleh orang-orang kalau tadi kan meninggalkan sholat dan dia nggak berdosa karena tidak sengaja gitu, tidak sengaja dia meninggalkan sholat. Tapi kalau yang kayak tadi, orang-orang yang tidak sholat karena malas, karena menggampang-gampangkan, nah maka dia juga wajib mengqadha sholatnya gitu, membayar sholat yang ia tinggalkan, walaupun atas meninggalkan sholatnya itu dia tetap berdosa gitu, tetap berdosa dan harus bertaubat dengan sebenar-benarnya, yaitu taubatan nasuha. Baik, kemudian berikutnya siapa yang wajib sholat? Nah, yang wajib sholat adalah semua orang, laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat serta suci dari hadas, dia wajib sholat. Maka orang kafir itu tidak wajib sholat. Oh, enak dong jadi orang non muslim gitu ya. Orang kafir enak, nggak wajib sholat ya. Nah, dia wajibnya adalah masuk Islam gitu. Kalau menurut gitu ya, menurut kita dia wajibnya masuk Islam gitu, bukan sholat. Kalau sholatnya nanti di di akhirat akan jadi azab nggak? Ya pasti gitu ya. Seluruhnya lengkap gitu ya. Nah, itu dalam keyakinan kita umat Islam kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, orang yang tidak suci, yaitu orang yang haid, orang yang nifas, itu tidak wajib sholat. Dan orang yang haid, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang haid, yang nifas itu kan nggak boleh sholat ya, nggak boleh sholat, dan sholatnya tidak harus diqadha. Memang tidak wajib diqadha gitu ya, tidak wajib diqadha, karena itu kalau wajib diqadha akan terlalu memberatkan. Nah, tapi berbeda dengan orang murtad. Kalau orang kafir itu kan tadi nggak wajib sholat, dan ketika masuk Islam dia tidak, misalkan gini, ada orang masuk Islam di usia 50 tahun. Berarti kan kalau dihitung dari mulai baligh, katakan balighnya 15 tahun sampai 50 tahun, ada 35 tahun dia nggak sholat gitu ya. 35 tahun sejak baligh dia nggak sholat. Apakah yang 35 tahun itu harus diqadha atau enggak? Nah, itu enggak gitu. Tidak harus diqadha. Pokoknya kalau orang masuk Islam di usia dewasa, dia yang penting menjalankan keislamannya dengan sebaik-baiknya. Adapun yang lalu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang murtad. Kalau orang-orang murtad itu kayak apa ya? Ada beberapa orang, kalau public figure kan kita tahu namanya ya. Artis-artis gitu yang Islam ternyata murtad gitu. Nah, ketika dia masuk Islam lagi, dia wajib mengqadha salat gitu. Dia wajib mengqadha salat. Baik. Nah, itu orang-orang yang wajib mengqadha. Kemudian anak-anak itu mereka tidak wajib salat, tapi mereka menjadi kewajiban orang tuanya untuk diajari sholat gitu. Jadi mereka sholat itu belajar.
Kapan mereka mulai disuruh untuk belajar sholat? Itu mulai umur 7 tahun. 7 tahun diperintahkan untuk belajar sholat. Lalu kalau umur 10 tahun masih belum mau sholat, maka disuruh dipukul, gitu ya. Tapi bukan pukulan yang membahayakan, tapi pukulan yang mendidik, gitu. Ya pastinya pukulan yang harus ada rasa sakit, gitu. Tapi jangan membahayakan dan jangan mukul dalam anggota badan yang seperti di muka, wajah, di kepala atau di anggota-anggota tubuh yang bisa membahayakan, gitu. Jadi diperintahkan untuk dipukul, tapi yang harus menjadi catatan kita bahwa pukulan sebagai sarana pendidikan ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah kita diperintahkan untuk mendidik anak kita selama 3 tahun, gitu. Jadi jangan langsung fokus kepada disuruh mukulnya, gitu. Jadi udah langsung pengen mukul aja, gitu ya, orang tuanya, bukan, gitu. Nah, tapi bagaimana kita usahakan jangan sampai mukul. Gimana caranya? Caranya kan tadi dari 7 tahun sampai 10 tahun itu 3 tahun masa pendidikan, bagaimana mereka tahu cara sholat dan tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian mereka bisa konsisten, komitmen dengan kewajiban sholat itu. Nah, begitu sebenarnya. Makanya 7 tahun kita harus mengajari mereka sholat, 10 tahun jika masih mereka belum mau sholat, suruh dipukul, gitu, sebagai sarana pendidikan. Nah, baik, itu mungkin untuk hari ini. Ya, baik. Itu aja. Silahkan kalau ada yang mau di